Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqil khailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Al-ayah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur selayak dan sepantasnya lah kita haturkan, kita hantarkan kepada Allah yang Maha Ghafur atas segala karunia nikmat kehidupan yang hari ini masih kita rasakan, masih kita nikmati bersama. Dalam kebersamaan kita hari ini sama-sama dimudahkan langkah kita untuk menuju tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, yaitu Baitullah, rumahnya Allah, melalui salat subuh berjamaah di awal waktu dan di masjid yang kita cintai ini. Semoga kita berniat itikaf sampai mungkin ini waktu yang kita lalui ini semoga menjadi waktu yang bisa membawa manfaat untuk kita dan untuk bekal yang akan kita lalui kelak nanti. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'at, insyaallah kepada kita semua yang senantiasa mengistiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan dengan cara kita mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam satu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Imam An-Nawawi, seorang yang begitu warok, yang terlahir dengan nama lengkap Abu Zakaria Yahya bin Sarif bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi As-Syafi'i, yang lahir di bulan Muharram 631 Hijriah dan wafat di usia 676 Hijriah. Jadi usia beliau itu begitu singkat, begitu pendek. Usianya 45 tahun. Tapi karya-karyanya sangat luar biasa. Dan Syekh Imam An-Nawawi ini karena dia lahir di pinggiran kota Damaskus, tepatnya di kota Nawa, maka melekatlah padanya itu adalah An-Nawawi ya. Jadi melekat nama terlahir beliau di ibu kota Damaskus, itu negara Suriah, dan beliau itu mendapatkan gelar itu Al-Muhyiddin. Muhyiddin itu artinya adalah yang menghidup-hidupkan agama. Subhanallah. Apa yang dinukilkan oleh beliau di dalam bab sabar itu, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu beliau menyampaikan wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amril mu'minina inna amara kullahu lahu khair. Kata Rasulullah SAW, sangat menakjubkan bagi
orang mukmin apabila segala urusan itu khair, segala urusan yang menimpa kepada orang mukmin ini senantiasa baik. Walisa zalika li ahadin illa lil mu'minin. Dan itu tidak akan terjadi bagi seorang mukmin. In asaba sarra sakara fakana khairullah. Ketika menimpa kepada orang mukmin tadi mendapatkan kesenangan, sakara, maka kemudian dia bersyukur. Wa inna asaba darra sabaru fakana khairullahu. Dan ketika dia ditimpa dengan musibah, maka kemudian dia bersabar. Ini dinukilkan dari hadis baginda Nabi ini menjadi sesuatu yang begitu luar biasa, yang keseharian bagi kita hari ini barangkali tidak ada yang sesuatu yang terjadi menimpa pada diri kita semuanya akan baik. Baik ketika dalam keadaan lapang kita bersyukur, maupun dalam keadaan ketika mendapatkan musibah kita pun bersabar. Semuanya akan jadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dari hadis ini diperkuat juga dengan petuah atau nasihat baginda Nabi Muhammad SAW, yang secara runut nasihat ini tersampaikan kepada seorang yang warok juga, sahabat Nabi yang kemudian dia punya gelar Abu Dzar Al-Ghifari. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Syekh Imam An-Nawawi ini? Amaroni Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'i. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk melakukan 7 kebaikan, 7 langkah-langkah yang harus aku lakukan, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Apa yang pertama yang saya lakukan oleh Rasul, yang ini pun tentu nasihat ini pastinya pun sudah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin baginda Nabi menyampaikan sesuatu perkataan tanpa pernah kanjeng Nabi, baginda Nabi ini melakukan dari ucapan ini, pasti dia dilakukan dengan perbuatannya. Karena jelas di dalam surat 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di Rasulullah itu adalah uswah, teladan, contoh yang baik yang harus kita contoh, harus kita tiru dari segala lisan maupun perbuatan beliau. Apa yang disampaikan tadi yang pertama adalah amaroni bihubbil masakin wad dunuwa minhum. Kata baginda Nabi, ini nasihat juga bagi kita hari ini secara turun menurun, secara berjenjang kepada kita. Kata baginda Nabi, mencintai kaum miskin dan berinteraksi dan bergaulah dengan mereka. Wa amaroni bihubbil masakina wa dunuwa minhum. Cintai kaum miskin dan bergaulah dengan mereka. Kita kemarin alhamdulillah barangkali bisa melalui momentum Idul Adha, Idul Kurban. Kita berkurban layaknya barangkali belum sebanding pengorbanan kita seperti pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita hanya diminta dari sebahagian amanah yang dititipkan Allah kepada kita, dengan rezeki itulah maka kita kemudian tunaikan. Dan di saat kemudian kita bisa berbagi, ya mungkin selama ini maaf, mungkin kalau di antara kita sudah sering kita makan daging, sudah sering kita nikmati dari daging tadi, kebahagiaan ini akan terpancar, akan terlihat manakala kita bawa daging yang sering kita makan, mungkin dengan berbagai varian rasa yang kita lakukan, yang kita nikmati. Ketika makanan itu kita bawa kepada suatu tempat, di mana di tempat itu
tong boroning mencek bahasamanya, melihatnya, menikmatinya saja mungkin belum pernah. Maka kebahagiaan ini akan dirasakan oleh seseorang manakala yang sering kita makan, yang mungkin sudah terbiasa bagi kita bawa ke suatu tempat yang belum pernah di tempat ini dia melihat bahkan makannya. Terpancar kebahagiaan ini ketika makan itu begitu lahapnya mereka nikmati, dan disitulah kebahagiaan ini akan terlihat. Kita akan bisa merasakan walaupun kita tidak menikmatinya, tapi kita bisa melihat langsung makanan yang kita bawa dia nikmati, dan dari bibir-bibir mereka yang ikhlas, dari hati-hati mereka yang ikhlas itu terpancar doa yang mungkin juga secara lisan tidak terucapkan, tapi dari hati mereka seraya mungkin dalam hatinya, jazakumullahu khairan katsira, semoga Allah mengganti dengan rezeki yang lebih baik dari apa yang kita berikan. Yakin ini terpancar kebahagiaan ini, sebagaimana kemudian baginda nanti menyampaikan, cintai fakir miskin dan bergaulah dengan mereka. Pesan yang kedua adalah wa amaroni an andro ila man huwa duni wala andro ila man huwa fauqi. Ini terkait dengan pesan Syekh Imam An-Nawawi tadi, ya. Apa? Melihat orang yang ada di bawah kita dan tidak melihat orang yang ada di atas kita. Ini pas sekali dengan apa yang tadi di awal disampaikan, ya. Bersyukur, ya, atas segala nikmat yang Allah diberikan kepada kita, dengan cara kita melihat orang yang ada di bawah kita dan tidak melihat orang yang ada di atas kita. Artinya secara harta duniawi kita harus bisa melihat sesuatu yang ada di bawah kita. Masih banyak barangkali kesenjangan sosial yang terlihat kita hari ini, ya, di antara kita masih jauh. Angka kemiskinan itu masih jauh. Maka lewat pesan ini disampaikan, kalau kita kemudian bisa melihat sesuatu yang ada di bawah kita, tidak melihat sesuatu yang ada di atas kita untuk ukuran dunia, maka disitulah pasti kita banyak bersyukur. Termasuk hari ini, ya, hari ini kita sama-sama datang ke tempat ini, kita bersujud, kita menegakkan sholat qiyam, ya, dengan berjamaah di masjid ini. Ini semata-mata sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah amarani an ansil rahim wa in adbarat. Sambungkanlah silaturahim dengan saudara, dengan kerabat, wa in adbarat, walaupun hakikatnya dia itu berpaling dengan kita. Sambungkan silaturahim. Sila itu menghubungkan, dan rahim itu adalah kasih sayang. Artinya di sini kita menyambungkan kasih sayang dengan siapapun adanya, walaupun hakikatnya dia itu berpaling dengan kita. Dan ini aplikasi daripada surat 25 di ayatnya 63 yang mungkin sering saya sampaikan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba yang disayang oleh Allah, yang dicintai Allah, mereka lah yang senantiasa berjalan di muka bumi ini dengan kerendahan hatinya, tidak dengan kesombongannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tapi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang zahil, orang yang bodoh,
qalu salama, senantiasa menebarkan senyum, menebarkan kebaikan. Jadi lelah rasanya kalau kita barangkali punya musuh. Ya Pak, betul Pak. Kita lelah Pak. Tapi kalau kita punya saudara, ya, punya kerabat, kemanapun kita melangkah, hati ini lapang. Ya. Satu saja di komplek ini kita punya musuh, satu saja, tak usah banyak-banyak. Ya. Langkah kita itu asalnya terasa tersendat. Langkah itu ada yang menghalang. Kenapa? Hanya satu musuh. Tapi kalau 1000 kita punya saudara, rasanya masih kita kurang untuk punya saudara. Maka lewat kajian ini, yuk kita sama-sama untuk menjauhkan dari sifat-sifat yang bisa menghanguskan dan bisa menghabiskan amal-amal kita. Yang sering disampaikan, itulah orang-orang yang kelak nanti mereka termasuk orang-orang yang bangkrut amalannya nanti di akhirat, disebabkan karena dia masih tersimpan di dalam dirinya sebelum datang kematian itu masih menyimpan rasa iri, rasa dengki, yang itu semuanya bisa menghabiskan dan bisa menghanguskan semua amal-amal soleh kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, pesan baginda Nabi kepada kita sebagai bagian renungan bagi kita adalah wa amaroni alla as'ala ahada syai'an, jangan minta apapun kepada siapapun kecuali kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kalau kita minta kepada saudara, kepada tetangga, kepada keluarga, itu terbatas. Terbatas Pak. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah itu membuka keran-keran. Ya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan ampuni. Jadi Allah itu di sepertiga malam wabil khusus itu kemudian menunggu kehadiran kita, kedatangan kita untuk datang kepada Allah. Karena disitulah ya maqamam mahmuda, Allah akan mengangkat derajat kita ya, dan derajat yang paling mulia, yang paling tinggi di hadapan Allah. Bahkan di saat kita bangun di sepertiga malam itulah kita hakikatnya sedang dibanggakan oleh Allah di hadapannya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kedekatan selain kedekatan kita dengan Allah di saat kita bisa berkhalwat ya, di saat kita hari itu bisa berinteraksi secara intens melalui salat malam. Maka kalau kita minta kepada Allah, maka Allah itu tidak akan pernah lelah untuk menerima apa yang kita minta. Tapi kalau kita minta selain kepada Allah, banyak kita kecewanya tentunya. Apalagi tentu sering kita minta ya, tanpa pernah kita barangkali mengucapkan kata terima kasih. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita? Wa amarona an anqula al-haq walau kana murran. Katakanlah kebenaran walau murran, walaupun itu pahit adanya. Katakan kebenaran, Pak. Kalau saya mengilustrasikan minum sirup dan minum jamu. Ya. Minum sirup dan minum jamu. Kalau untuk kesehatan tentu orang yang cerdas pasti minum jamu. Kenapa? Karena pasti walaupun pahit ya akan mendatangkan kebugaran tubuh kita. Bukan berarti kita tidak makan, tidak boleh minum sirup ya kan. Tapi kalau kita dipilihkan dari dua pilihan, pasti kita memilih sesuatu yang bisa menyegarkan dan bisa menyehatkan tubuh kita. Artinya ketika kita hari ini ya sudah dalam kebiasaan kita bangun bahkan terjaga dari sholat malam tadi,
Ya kan? Rasanya barangkali kita belum cukup untuk bisa melepaskan rasa lelah, rasa letih kita. Beranjak dari tempat tidur kita, menerobos udara dingin di pagi hari. Kemudian kita angkatkan kalimat takbir Allahu Akbar. Dan itu tidak semua orang bisa mengangkatkan kalimat takbir tadi. Ya, di saat sedang dingin-dinginnya udara pagi. Betul Pak? Ini pahit sesungguhnya. Tapi kemudian karena ini jadi kebiasaan, inilah yang kelak akan menghantarkan insya Allah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangunkan anggota keluarga kita bangunkan istri kita bangunkan anak kita. Di musola kita dirikan, kita jadi imam. Istri kita, anak kita jadi makmum di belakang kita. Masya Allah. Itulah potret yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat filosofinya adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Indah Pak. Karena indikator baiti jannati itu ada 3. 1 sakinah, ya, adanya rumah tangga itu dalam ketenangan. Adanya yang kedua adalah mawadah, adanya kecintaan antara suami istri dan anak kita. Dan yang ketiga indikatornya adalah warahmah, adanya kasih sayang di antara keluarga kita. Kalau itu semua dilakukan, Masya Allah, kita ajarkan ya, pendidikan agama kepada anak kita, kepada istri kita, walaupun itu pahit, tapi nanti akan mendatangkan kebahagiaan yang hakiki kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau anak kita hari ini terbiasa, kita tuntun Pak anak-anak kita ke masjid. Kita ngeri Pak kalau di era kita yang datang ke masjid ini usianya sudah usia sepuh. Maaf barangkali kalau di antara kita hari ini kita bawa anak kita ke masjid ini, anak-anak kita, remaja kita, apa yang akan terjadi nanti 10, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang? Siapa yang mengisi masjid ini kalau bukan anak-anak kita yang hari ini kita bawa ke masjid kita untuk sama-sama memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan yang kelima. Pesan yang keenam, apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Wa amaroni al-ahfa fillahi law mata la'in. Jangan takut kepada celaan seseorang tatkala berjuang di jalan Allah. Jangan takut terhadap celaan seseorang tatkala kita berjuang di jalan Allah. Hidup itu like and dislike, suka dan tidak suka. Betul Pak? Kita berbuat baik saja banyak orang yang komen. Apalagi kalau kita berbuat salah lebih orang komennya Pak. Betul Pak? Jadi inilah potret dari kehidupan yang hari ini kita lalui bersama, bahwasanya semuanya tidak mulus Pak. Semuanya itu terjadi sunnatullah. Kita sudah berbuat sebaik-baik yang kita lakukan, orang masih berkomen dengan apa yang kita lakukan. Demikian juga ketika kita apalagi hilaf atau salah, menghujatnya luar biasa habis-habisan. Artinya, kalaupun kita tetap berjuang jalan Allah, jangan pernah takut. Kita tidak sebanding dengan bagaimana perjuangan baginda Nabi, perjuangannya para sahabat, yang mereka bukan hanya saja mengorbankan dari hartanya, bahkan jiwanya sekalipun. Bukankah di Palestina, Yerusalem itulah negeri tempat di mana para nabi-nabi itu banyak yang terbunuh di sana itu Pak. Mereka itulah orang-orang betul-betul, bukan hanya harta saja, tapi jiwa sekalipun mereka kurbankan hanya sekedar untuk mendapatkan kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita hanya sekedar komen kemudian kita takut untuk tidak meneruskan dakwah kita, maka bahasa yang mungkin sering tersampaikan, dakwah itu adalah merangkul bukan memukul. Dakwah itu adalah membina bukan menghina. Dakwah itu adalah mencari solusi bukan cari sensasi. Betul Pak? Setuju? Maka sampaikanlah. Balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun hanya satu ayat sekalipun yang hanya bisa kita sampaikan. Dan pesan yang terakhir dinukil dari hadis ini adalah wa amarani an uksir min qali la haula wala quwata illa billahil aliyil azim fa innaha min kunuzil jannah. Dimanapun kita adanya, kemanapun kita beraktivitas, perbanyaklah dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena kalimat ucapan tadi kalimat yang termasuk di antara kunuzil jannah, perbendaharaannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa banyak mengingat Allah ketika kita berangkat, insya Allah Pak, Allah senantiasa akan menjaga, Allah akan membimbing, Allah akan mengawasi kita. Jangan pernah takut kalau yang terucap dari bibir kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali kajian yang singkat di kajian subuh hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk bekal kita, dan semoga pula tausiah yang sering tersampaikan di channel YouTube Masjid Al-Kahfi ini semoga akan membawa dampak yang baik dan bisa dirasakan manfaatnya baik bagi jamaah yang di masjid pun juga jamaah yang ada di rumah. Dan semoga keberadaan channel dari Masjid Al-Kahfi ini supaya terus tumbuh berkembang. Maka diharapkan untuk semua jamaah baik yang di masjid maupun yang ada di rumah dimanapun adanya, tentunya dengan cara like and share, dan tidak lupa subscribe, tak lupa juga komen supaya channel ini akan terus eksis dan bisa dikenal Masjid Al-Kahfi Adipura 1 ini secara luas di seluruh antero jagat maya. Subhanallah. Inilah, jadi pulang nanti ke rumah dibuka YouTube-nya Masjid Al-Kahfi dengan cara klik like and share. Itu saja. Hari ini alhamdulillah secara bertahap sudah di angka 500 lebih ya. Bisa dilihat saja nanti diunggah. Siapapun nanti yang menyampaikannya, tausiahnya semoga banyak membawa manfaat. Demikian yang sampaikan. Mari kita akhiri dengan bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing dan senantiasa memberikan yang terbaik bagi sisa usia kita. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yakin wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalika karim adim sultan. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarafana biha indaka la darajat wa tuballighuna biha salghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, Engkau yang Maha menatap, Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha menyaksikan. Hari ini Engkau saksikan. Hari ini kami datang bersimpuh di halaman kebesaran-Mu dengan menegakkan salat ya Allah waktu berjamaah di masjid yang kami cintai ini. Terlalu banyak kehilapan dosa yang kami lakukan. Jadikanlah hari ini hari yang terbaik, hari yang terindah, di mana kami ampuni sebusuk apapun diri kami, sekelam apapun masa lalu kami,
Jadikanlah kepulangan kami kelak nanti membawa bekal husnul khawatimah. Ya Allah ya Rahman Rahim, anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, terlahir dari buah hati kami, buah cinta kami dengan pasangan kami, keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang akan melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, dan cerdas secara emosional. Ya Allah ya Rahman Rahim, mampukan kami untuk memberikan yang terbaik dari sisa usia kami ya Rabb. Senantiasa lisan kami banyak menyebut nama-Mu ya Rabb, lisan kami banyak berzikir mengingat-Mu ya Rabb, dan setiap langkah demi langkah kami dan setiap tangan-tangan yang kami lakukan semuanya bisa membawa manfaat untuk ada orang-orang yang ada di sekitar kami ya Rabb. Ya Rahman Rahim, jadikanlah jamaah kami hari ini orang-orang yang tawadu, orang-orang yang merendahkan hatinya, orang-orang yang senantiasa waro menjaga dan kehati-hatian dari setiap lisan dan perbuatannya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, jadikan kami semuanya kelak Engkau kumpulkan dalam satu tempat di padang mahsyar mendapatkan sepatu uzmada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, siapapun hari ini yang sedang mendapatkan musibah, ujian, baik dengan sakit di rumah maupun di rumah sakit, angkat penyakitnya ya Rabb, sembuhkan penyakitnya ya Rabb, dan berikan kesehatannya sehingga masih mampu untuk beribadah kepada-Mu ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi as'alukal ijabah bisiril Fatihah. Amin asyhadu an ya kan amru ya kan nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah